Ezra tercengang dan menatap wajah Kina yang merah dengan heran. Ternyata Kina merasa malu karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan memimpikannya hal itu sehingga dia baru mengatakan bahwa itu adalah mimpi buruk. Ezra tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu yakin bahwa itu adalah mimpi buruk dan bukan mimpi basah?" "Ah, kamu, Bang," Kina merasakan sesuatu yang meledak di benaknya. Dia tidak menyangka bahwa Ezra akan mengatakannya begitu terus terang. Dia merasa sangat malu dan langsung menutup dirinya dengan selimut. Ezra menarik selimut dan tiba-tiba kepikiran untuk mengusiknya. "Kina, apakah kamu memimpikannya hal itu karena kamu tidak puas dengan penampilan aku di ruang tamu tadi?" Ezra menatapnya dengan serius dan bertanya. Kina tersipu malu dan tidak berani menatapnya. Dia tidak berdaya karena selimutnya dipegang oleh Ezra sehingga dia tidak bisa menutupi dirinya. "Aku sangat puas dengan apa yang kamu lakukan tadi." Kina menjawabnya dengan suara yang sangat kecil. Dia menggigit bibirnya, matanya memerah dan hampir menangis karena malu. "Aku benar-benar tidak tahu kenapa aku bisa memimpikannya hal itu." Akankah dia mengira bahwa dirinya haus akan hal tersebut dan mengira bahwa dia kurang memuaskannya? Benar-benar sudah salah paham, dasar bodoh." Ezra tidak tahan mengusiknya lagi. Dia mencium dahi Kina dan menjelaskan, "Kamu tidak memimpikannya hal itu, akulah yang tidak bisa menahannya dan menginginkanmu ketika kamu tidur tadi." Kina selalu dapat membuat keangkuhan pada dirinya runtuh. Kina tertegun. Ternyata dia tidak memimpikannya hal itu dan ternyata Ezra yang melakukan hal itu ketika dia tidur tadi. Pantas saja rasanya begitu nyata, tetapi Kina merasa sedikit kesal karena Ezra membuat dirinya merasa sangat malu dengan membuatnya berpikir bahwa dia telah memimpikannya hal itu dan juga mengambil kesempatan ini untuk mengusiknya. "Kamu sangat menyebalkan, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi." Kina menatapnya dengan marah dan kemudian membelakanginya. Ezra mengira bahwa Kina marah padanya karena dia telah melakukan hal itu ketika dia tidur tadi. Dia merasa stres, biasanya dia melakukan hal itu dengannya ketika Kina bersedia untuk melakukannya. "Maaf," Ezra meminta maaf padanya, lalu mengerutkan keningnya dan berkata dengan serius, "Aku berjanji tidak akan melakukan hal itu padamu lagi ketika kamu tidur. Jika kamu tidak bersedia, aku tidak akan menyentuhmu." Tetapi kali ini dia melakukannya tanpa persetujuannya dan pada saat dia tertidur. Kina masih membelakanginya dan tidak mengatakan apa-apa. "Kina," Ezra mengulurkan tangannya dan hendak memeluknya, tetapi dia menghentikan tindakannya. "Jangan abaikan aku," terdengar kegelisahan pada suara Ezra. Dia tidak suka melihatnya marah, apalagi marah pada dirinya. Untuk sesaat, ruangan sebesar itu sangat sunyi. Beberapa saat kemudian, Ezra menghela nafas, lalu bangun dari tempat tidur, mengganti pakaiannya dan keluar dari kamar. Ketika Kina mendengar suara pintu terbuka dan kemudian tertutup, dia sangat kesal dan memukul kasurnya sambil mengomel dalam hati, "Dasar Ezra, kamu memang babi." Kina bergumam, apakah dia tidak bisa mengucapkan kata-kata manis? Setidaknya jika dia mengatakan "aku menyukaimu," aku tidak akan marah lagi. Jelas-jelas dia yang mengusiknya, tetapi seolah-olah dirinya yang bersalah. Beberapa saat kemudian, melihatnya tidak kembali, Kina pun bangkit dari tempat tidur. Dia melihat ada pakaian seukurannya di lemari, dia mengambilnya dan pergi ke kamar mandi. Dia mandi, lalu berpakaian dan keluar dari kamar. Dia mengelilingi villa tetapi tidak melihat sosok Ezra. Kina mengerutkan keningnya dan berpikir, apakah Ezra telah pergi meninggalkannya? Memikirkan hal ini, dia bergegas berjalan ke arah pintu untuk melihat apakah mobilnya ada atau tidak. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Ezra baru kembali dari luar. "Ini untukmu, jangan marah lagi ya." Ezra memberikannya sebungkus kotak yang dikemas dengan indah. Kina tertegun sejenak dan menatap kotak di tangannya. "Apa ini?" tanya Kina. "Coklat. Di internet mengatakan bahwa makan makanan yang manis bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik." Dia berkata sambil membuka pembungkus dan pita kotak itu,
Lalu membuka penutup kotak, mengambil sebiji coklat dan meletakkannya di bibirnya. Buka mulut, aku tidak suka melihatmu marah. Kina terharu, pria ini benar-benar, ternyata dia keluar untuk membeli coklat untuk menghiburnya. Kina membuka mulutnya dan menggigit setengah dari coklat itu. Coklatnya tidak terlalu manis dan ada selai asam manis yang menyebar di mulut. Sungguh keindahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kina meraih pergelangan tangan Ezra dan memasukkan coklat ke mulutnya. Kamu juga makan. Tanpa ragu, Ezra memakan setengah coklat yang tersisa itu dan kemudian memeluknya. Jangan marah lagi ya. Aku bukan marah karena kamu melakukan hal itu ketika aku tidur. Tetapi aku kesal karena jelas-jelas kamu tahu aku sudah merasa sangat malu. Tetapi kamu membuatku mengira bahwa aku terlalu haus akan hal itu sehingga memimpikannya hal seperti itu. Tetapi kamu malah tidak mengatakannya dan sengaja mengusik aku. Kina memukul dadanya dan menjelaskan, aku tidak akan melakukannya lagi. Mendengar perkataan Kina, kesedihan di hatinya pun menghilang. Jika aku melakukan sesuatu yang tidak memuaskanmu, katakanlah, aku akan mengubahnya. Jangan mengabaikan aku seperti tadi. Baik, jawab Kina. Hatinya merasa senang. Dia melingkari tangannya di pinggang Ezra dan menempelkan wajahnya di dadanya sambil mendengar detak jantungnya. Detak jantungnya seolah seperti suara yang paling indah di dunia. Ezra berdiam diri dan membiarkannya memeluknya. Beberapa saat kemudian, dia melihat jam tangannya dan berkata, apakah kamu sudah lapar? Aku akan membawamu untuk makan malam. Sedikit, Kina melepaskannya dan berkata sambil tersenyum malu. Kamu ingin makan apa? Tanya Ezra. Aku tidak pilih-pilih makan, apa saja boleh. Ayo pergi, Kina menjawab sambil tersenyum. Setelah Ezra menutup pintu, Kina berinisiatif untuk memegang tangannya dan berjalan ke mobil. Ezra memandang tangan kecil yang memegangnya sambil tersenyum. Dia menyukai inisiatifnya. Kamu yang mengemudi. Ezra membawa Kina ke kursi pengemudi dan membuka pintu. Kina menatapnya dengan kaget. Kenapa dia tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu? Apakah dia yakin membiarkannya mengemudi? Ezra menjelaskan, aku tahu kamu telah ujian mengemudi dan mendapatkan SIM. Setelah kamu sudah terbiasa, aku akan membelikanmu mobil sehingga kamu tidak perlu pergi bekerja dengan naik MRT lagi dan kemanapun kamu pergi akan lebih mudah. Apakah kamu yakin membiarkanmu mengemudi? Kina bertanya dengan sedikit gugup, meskipun dia sudah mempunyai SIM, tetapi dia baru pernah mengemudi di jalan dalam hitungan jari. Jangan khawatir, ada aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Ezra menenangkannya dan memberinya isyarat untuk duduk. Apakah kamu tidak takut aku akan menabrakkan mobilmu? Kina tidak yakin pada dirinya sendiri, terutama ketika Ezra ada di sebelahnya membuatnya semakin gugup. Tidak takut, Ezra menjawab dengan tenang. Ezra mengencangkan sabuk pengaman Kina, lalu menutup pintunya dan pergi ke tempat duduk penumpang. Lebih baik jangan deh, aku akan gugup ada kamu di sampingku. Kina mengatakan yang sebenarnya. Ada Ezra yang duduk di sebelahnya membuatnya lebih gugup daripada saat dia mengikuti ujian. Terlebih lagi, nyawanya sangat berharga, jadi jika terjadi sesuatu padanya karena dirinya, dia pasti akan sangat berdosa. Jalan, Ezra memerintahkannya. Setelah Kina menyalakan mesin mobil, dia mengubah topik pembicaraannya dan bertanya, Kina, mobil tipe apa yang kamu inginkan? Aku belum memikirkannya. Kina bahkan tidak pernah kepikiran untuk membeli mobil dan tidak paham tentang permobilan. Dan dia tiba-tiba menawarkan untuk membelikannya mobil. Setelah makan malam nanti, aku akan membawamu untuk melihat-lihat mobil. Kata Ezra, memikirkan dirinya akan kembali ke Elysium besok dan akan sangat sibuk selama 1 bulan mendatang, dan dia juga tidak bisa meninggalkan Elysium untuk menemuinya. Ezra merasa sedikit enggan dan mulai merindukannya. Mendengar itu, Kina memegang setir dengan erat dan berkata dengan gugup. Kamu, jangan berbicara padaku ketika aku mengemudi, aku tidak bisa konsentrasi. Kina takut Ezra akan tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang menakutinya sehingga akan menyebabkan kecelakaan.
Ezra meliriknya sambil tersenyum dan tidak berbicara lagi. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di sebuah restoran. Kina melepaskan sabuk pengamannya dan baru menyadari bahwa punggungnya keringatan karena gugup sepanjang perjalanan. Dia membuka pintu secara perlahan dan turun dari mobil. Ezra mendatanginya, lalu merangkulnya memasuki restoran. "Bagaimana dengan kemampuan mengemudi aku?" tanya Kina. Dia merasa bahwa dirinya sudah sangat hebat dapat mengemudi sampai ke sini dengan aman. Bagaimanapun, terakhir kali dia mengemudi sudah setahun yang lalu. "Tidak buruk," Ezra menjawab dengan serius. Dengan kecepatan 35 km per jam sudah merupakan pujian untuknya. "Tidak buruk," perkataannya membuat Kina merasa seperti ada sebuah pisau tajam yang ditusukkan ke dadanya hingga menyemburkan darah. Dia benar-benar terdiam, kemudian Ezra memesan ruang private dengan pemandangan yang indah. Ezra menarik kursi untuk Kina dan setelah membiarkannya duduk, dia kembali ke kursinya dan memberikannya menu. "Kamu pesan dulu." "Kalau begitu aku tidak segan lagi." Kina menatapnya dan mengangguk. "Kamu tidak perlu segan padaku." Setelah Kina memesan 2 jenis sayuran, dia menyerahkan menu itu kepada Ezra dan dia juga memesan 2 jenis sayur dan 1 sup. Setelah memesan, tiba-tiba ada seorang pria yang terlihat seumuran dengan Ezra mengenakan jas dengan penampilan yang tampan memimpin pelayan yang menyajikan makanan untuk mengetuk pintu dan berjalan memasuki ruang private. Pria itu berjalan masuk dan berkata sambil tersenyum, "Bos, ini pasti istrimu, kan? Sangat jarang melihatmu membawa kakak ipar datang ke sini." "Kakak ipar, silahkan pesan apa saja yang kamu inginkan. Aku yang akan mentraktir kalian hari ini." Pria ini adalah pemilik restoran ini, dia berkata dan kemudian meletakkan menu di hadapan Kina. "Kakak ipar, silahkan pesan beberapa jenis sayur lagi, tidak perlu merasa segan." Ezra membawa Kina ke sini bukan hanya sekedar untuk makan malam, tetapi juga untuk mempertemukannya dengan teman lamanya, yang menunjukkan bahwa persahabatan mereka masih baik-baik saja. Dia adalah Denny, teman sekelasku sewaktu di sekolah militer. "Halo Tuan Denny." Kina tersenyum sopan, lalu menyingkirkan menu itu dan berkata, "Tuan Denny, kami menghargai kebaikanmu, terima kasih. Namun kami sudah memesan cukup banyak, jika kebanyakan akan terbuang sia-sia." Kesan baik Denny terhadap Kina semakin meningkat. Dia melirik Ezra dan kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu. Namun anggur merah yang aku berikan ini anggap saja sebagai hadiah pertemuan untuk kakak ipar, kamu tidak boleh menolaknya." Setelah pelayan menyajikan makanannya, Denny mengambil 2 gelas dengan handuk putih dan meletakkannya di hadapan mereka. Kemudian, dia membungkus botol anggur merah itu dengan handuk putih dan menuangkan setengah gelas anggur merah untuk mereka sambil berkata, "Silahkan dinikmati." Lalu dia keluar dari ruang private itu untuk tidak mengganggu makan malam mereka berdua. "Ezra, apakah kamu sekelas dengan Tuan Denny sewaktu kuliah? Aku mengira semua orang yang lulus dari sekolah militer akan tinggal di Elysium atau terlibat dengan politik." Kina mencari topik pembicaraan. Dia keluar dari ketentaraan karena alasan fisik yang tidak memungkinkan. Ezra menjawabnya dengan singkat, "Oh." Kina tertegun dan tidak berbicara lagi. "Anggur merah ini sangat enak, cobalah." Ezra mengambil gelasnya, lalu mengocoknya dengan pelan dan kemudian meminumnya. Kina mengangguk dan menyesapnya sedikit. Ketika anggur merah itu memasuki mulutnya, aroma anggur yang manis menyebar di mulutnya. Anggur itu sangat ringan dan tidak mengandung alkohol yang tinggi. Dia menelannya secara perlahan dan rasa itu menyelinap ke tenggorokannya, dan perasaan hangat menyembur di perutnya. Hal itu memberikan orang perasaan yang luar biasa. "Anggur merah ini sangat enak." Kina tersenyum dan berkata, "Minumlah lebih banyak jika kamu menyukainya." Ezra berkata sambil menaruh beberapa jenis sayuran ke mangkuknya, "Makan dulu, tidak baik minum di saat perut kosong." "Balk." Kina meletakkan gelasnya dan mulai makan. Setelah perut Kina telah 70% merasa kenyang, dia mulai makan sambil meminum anggur merah. Dan setelah dia meminum 2 gelas anggur merah, jika Ezra tidak menghentikannya,
Mungkin dia telah meminum 1 botol anggur merah itu. Ezra menatap wajahnya yang memerah karena anggur merah itu. Wajahnya yang putih berubah menjadi merah, dan tatapannya menjadi kabur dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia telah mabuk, benar-benar sangat lucu. Terutama bibir merah mudahnya yang selalu menarik perhatian. Beberapa saat kemudian, Kina meletakkan sumpitnya. Ezra, bolehkan aku meminum setengah gelas lagi? Kina menatap anggur merah yang ada di samping tangannya sambil bertanya. Tidak boleh, kamu tidak boleh meminumnya lagi. Ezra langsung menolak tanpa berpikir. Efek mabuk sangat tidak enak, dia tidak ingin melihatnya sakit kepala keesokan harinya. Setengah gelas, Kina menawar. Tidak boleh, Ezra menolaknya lagi. Kina meletakkan kedua tangannya di atas meja, berdiri dari kursi dengan sedikit bergoyang dan kemudian berjalan ke arahnya. Kemudian, dia duduk di atas paha Ezra Otto dan berkata dengan suara mabuk, setengah gelas saja, aku ingin minum. Tubuh Ezra menegang karena perilakunya yang begitu menggoda. Pantatnya menekan bagian itunya sehingga membuat pikirannya tak terkendali. Dia menahan hasratnya, menutup mulutnya dan tidak berbicara. Ezra, Kina berteriak, lalu melingkarkan tangannya di lehernya, mengusap kepalanya ke dadanya sambil berkata, bagaimana jika aku mencium kamu dan kemudian kamu memberiku setengah gelas lagi? Ezra menelan air liurnya, tawarannya begitu menggoda sehingga membuatnya tidak bisa menolaknya dan tidak ingin menolaknya.